Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lista Sugiana dengan NIM 2107203 dari kelas 2B PG FAUD. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sebelumnya sudah dipelajari dalam mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak. Yang pertama yaitu fungsi dan layanan pengaduan online KPAI. Pengaduan online KPAI merupakan sebuah situs resmi yang dibuat untuk melaporkan segala bentuk kekerasan pada anak di lingkungan tempat tinggal. Fungsi dari pengaduan online ini yaitu untuk mempermudah masyarakat yang mengalami atau melihat kekerasan yang terjadi di tempat tinggalnya untuk segera dapat melapor, sehingga hal tersebut dapat untuk ditindaklanjuti kasusnya. Berikutnya yaitu analisis kasus kekerasan yang banyak terjadi di Indonesia khususnya pada anak. Banyaknya kasus kekerasan yang berupa fisik, psikis, maupun seksual dengan anak sebagai korban sangat disayangkan, karena seharusnya anak merupakan pihak yang harus diberikan perlindungan. Pada dasarnya, perlindungan anak sudah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak-anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut terdapat bab yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak yang merupakan korban kekerasan, termasuk upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak dari korban kekerasan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi dan peran Lembaga Nasional Perlindungan Hak pada Anak. Untuk di Indonesia sendiri ada Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Fungsi dari lembaga tersebut adalah sebagai wadah untuk segala bentuk pengaduan dari kasus yang perlu dilindungi dalam hak anak untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya mengenai Konvensi Hak Anak. Setiap manusia mendapatkan hak asasi, namun seringkali hak asasi manusia pada anak-anak diabaikan. Alasan inilah yang menjadi awal mula Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional mulai memikirkan hak asasi untuk kelompok yang diabaikan. Meskipun terkadang kebutuhan anak berbeda dengan orang dewasa, tetapi sangat penting untuk menjamin bahwa anak mendapatkan hak-haknya sebagai orang dewasa dengan adanya pasal khusus untuk mengatur tentang kesejahteraan anak. CRC memberikan hukum khusus yang mengakui dan menjamin hak anak dalam perlindungan sosial maupun hukum dan menjamin kehidupan sehat dan aman bagi anak. Saat ini, cara mendidik anak bukan hanya bisa dilakukan dengan kekerasan atau berbicara yang lantang agar anak dapat menuruti keinginan orang tua. Sebagai pendidik yang utama dan paling pertama, orang tua diharuskan untuk memberikan hak-hak yang sesuai kepada anak. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mendidik anak dengan cara gembira yang dimana anak-anak dapat merasakan gerak, emosi cerdas, makan dan minum teratur, bersyukur, beribadah dan berdoa, istirahat, rukun dalam keluarga, dan aktif dalam berkarya. Selanjutnya yaitu mengenai pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pandangan masyarakat akan hal ini tentunya menuai berbagai pendapat yang berbeda. Beberapa di antaranya tentu merasa geram dengan adanya pelanggaran hak anak yang masih saja terjadi di Indonesia. Hal ini membuat beberapa orang tersebut tak jarang memberikan petuah di media sosial yang mengutas pelanggaran hak anak yang seharusnya hal itu tidak terjadi karena anak sudah seharusnya mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia. Namun beberapa juga ada yang acuh akan hal seperti itu. Solusi negara dalam menanggapi hal ini dilakukan dengan dibuatnya sebuah komisi yang di dalamnya membantu untuk menanggapi hal tersebut yaitu KPAI. Pelaporannya bisa secara langsung maupun daring atau online. Hal ini bisa membantu kita untuk melaporkan kasus pelanggaran hak anak yang terjadi di sekitar kita sehingga kasus tersebut bisa ditanggapi lebih lanjut oleh negara dan pemerintah yang berwenang. Pembahasan yang terakhir yaitu perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang perlu dipenuhi termasuk pada anak. Hal tersebut menyebabkan negara perlu mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat yang salah satunya melalui pelayanan kesehatan. Kesejahteraan anak dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menjamin wujudnya kesehatan anak dari kesehatan dan pengupayaan pada gizi buruk.